Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinatan fi qulubil mu'minin wa yasdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala aktivitas bisa berjalan dengan baik. Bentuk ini adalah merupakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dan kesyukuran kita harus miliki, dan insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmat lagi. Allahumma amin. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada beliau, maka kita senantiasa berselawat kepadanya. Insya Allah yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup kita adalah menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka dibutuhkan ilmu pengetahuan. Yakni ilmu pengetahuan akan mengantarkan kita untuk mengenal Allah lebih dekat, dan ketika kita mengenal Allah lebih dekat, insya Allah akan tumbuh kecintaan. Di dalam ajaran tasawuf dijelaskan bahwa ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah, dan ketika kita mengenal Allah maka kita akan mencintainya. Bagaimana mungkin kita mencintai sesuatu tanpa mengenalnya? Maka dengan cara untuk mencintai Allah, yang paling utama adalah ilmu pengenalan. Di dalam sebuah rumah tangga, ketika kita tidak mengenal karakter pasangan hidup kita, atau kita bersahabat di sebuah pekerjaan, di saga, kita tidak mengenal karakter sahabat kita, maka sulit untuk kita mencintainya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah, maka timbul akan kecintaan. Sebagaimana digambarkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, salah satu sosok wanita yang memiliki ma'rifatullah, yang mengenal Allah dengan rasa yang dia miliki. Rabi'atul Adawiyah adalah salah satu wali Allah yang begitu dekat dan mengenal Allah. Bahwa ia mengatakan bahwa proses mengenal Allah yakni dengan proses bertaubat, bertawakal, sabar, takwa, dan cinta, itu merupakan terminal-terminal atau singgahan-singgahan seorang hamba ketika ingin berjumpa, ingin mengenal Allah lebih dekat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Maka syaratnya adalah ilmu pengetahuan. Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa ada dua cinta yang harus kita miliki. Yang pertama adalah cinta emosional dengan cinta akal. Ini cerminan dari cinta. Ketika kita mengenal orang, maka kecintaan itu akan muncul. Supaya bertambah cinta itu, bagaimana caranya? Maka apa yang disukai oleh teman kita, maka kita wujudkan apa yang dia sukai. Ya, istri kita ketika ingin sesuatu, maka kita berikan sesuatu itu. Inilah bentuk kecintaan kita. Begitupun Allah. Ya. Ketika Allah
menyukai sesuatu, contoh menyukai hambanya yang ketika waktu sholat tiba, ia bersegera untuk melaksanakan sholat, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Ketika kita melakukan sesuatu apa yang dicintai oleh Allah, maka kita menjadi hamba yang akan dicintai. Ya, rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah apa yang disukai Allah, kemudian kita lakukan, insya Allah maka tumbuh kecintaan. Salah satu contoh untuk mengukur kadar kecintaan kita kepada Allah, ketika kita lagi bekerja, ketika kita banyak memiliki rezeki, dapat gaji, ketika Allah meminta sebagian dari harta kita, apakah kita mau menyerahkan? Ketika kita lagi bekerja kemudian azan berkumandang, apakah kita mau memenuhi panggilan Allah atau tidak? Nah ini untuk mengukur sejauh mana kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah menyukai hamba-hambanya orang yang taat. Nah ini mengukur keimanan kita, mengukur rasa kecintaan kita. Maka apa yang disukai oleh Allah, maka itu yang kita lakukan. Allah menyukai anak yang soleh, yang tidak durhaka kepada orang tuanya. Ketika hamba tersebut dicintai oleh Allah, apapun yang dia minta pasti dikabulkan. Kalaupun tidak, mungkin di akhirat ditabung, disimpan untuknya. Kalaupun pilihan terakhir mungkin tidak dikabulkan, bisa jadi dia belum pantas untuk memiliki. Nah ini kadang kita memiliki penafsiran yang berbeda, bersangka buruk kepada Allah. Pada Allah itu maha baik, maha pemberi. Kita belum meminta, Allah sudah memberikan nikmat itu. Ada rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berkelakuan baik, orang yang muhsinin. Apa itu muhsinin? Memberi lebih banyak dari kewajibannya. Ini, memberi lebih banyak dari kewajibannya. Menuntut lebih sedikit dari haknya. Berbuat baik kepada orang yang pernah ia sakiti. Nah ini orang muhsin. Jadi kita memberi lebih banyak dari kewajiban. Ketika kita bersedekah, ya kita lebihkan. Itu orang yang muhsin. Ada lagi dalil menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbus sabirin. Nah ini tangga-tangga atau sifat seperti ini ketika kita lakukan, maka akan timbul rasa kecintaan. Ketika Allah mau nyuruh kita merasa berat. Inilah yang digambarkan para ulama tasawuf bahwa cinta itu bagaikan tanjakan. Ya, ketika kita berjalan itu berjalan kemudian menanjak. Ya, memang awalnya berat. Jadi kata Al-Hikmah mengatakan demikian. Ketika kita memanjat itu awalnya berat. Tapi ketika kita jalani, Allah akan memberikan kemudahan. Karena itu merupakan ujian. Ya rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim juga dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini memberikan gambaran bahwa betapa penting arti sebuah cinta. Ketika cinta akan mengalahkan segalanya. Kita lihat perumpamaan yang kecil dalam rumah tangga. Ketika seseorang mencintai istrinya, apapun yang dia minta, dia kasih. Tanpa ia minta, diberi. Nah, ini luar biasa. Jadi sudah memahami karakter pasangan.
Begitu ketika kita bergaul, bagaimana tumbuhkan rasa cinta itu. Sesuatu yang buruk ketika ada cinta di dalamnya, maka keburukan itu tidak ada. Anak kita yang jelek, taruh anak kita jelek, atau pasangan kita jelek, tapi ketika kita mencintainya, maka kejelekan itu tidak ada lagi. Itulah kekuatan cinta. Wa atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Ini bagian untuk mewujudkan cinta. Ketika kita taat, akan tumbuh rasa cinta. Cinta kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Ya, apalagi marak sekarang ya rekan-rekan saga, adanya vaksin. Ini banyak keraguan-keraguan di tengah-tengah masyarakat dengan berita-berita yang menyebar, sehingga kita butuh kepastian vaksin ini. Jangan sampai yang masyarakat juga mengalami kerugian. Tapi yakinlah, ulil amri yang beriman tidak mungkin melukai rakyatnya, tidak mungkin menyakiti rakyatnya. Maka kita serahkan penuh kepada ulil amri, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat ketika perang Uhud. Perang Uhud itu para sejarawan mengatakan banyak sahabat yang mundur di medan perang. Kenapa? Takut terbunuh. Yang tinggal itu punya kecintaan kepada Rasul, untuk melindungi Rasul. Maka ciri-ciri orang munafik, ya sama-sama melaksanakan ibadah, sama-sama melaksanakan sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Tapi ketika ada panggilan Allah untuk diberikan pilihan, mau berjihad atau lari. Ketika ia berlari dari medan perang, di perang Uhud, maka inilah orang yang tidak memiliki cinta. Ini gambaran orang yang munafik. Ya rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketulusan ini sangat dibutuhkan. Sesuatu yang kita cintai itu pasti mendatangkan ketenangan. Sebaliknya, sesuatu yang kita benci itu berdampak buruk pada diri kita. Seorang bawahan ketika ia membenci atasannya, kerjanya tidak tenang. Begitupun bawahan ketika atasan tidak mencintai bawahannya, dia akan selalu mencurigai. Nah, maka keharmonisan dalam hidup itu dibutuhkan cinta. Perlu pengorbanan. Apa bagian dari cinta itu? Atau tanda-tanda yang lain? Tanda-tanda yang lain bahwa orang itu mencintai kita, dia selalu mengajak dialog. Nah ini, rekan-rekan saga ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mengajak kita dialog. Contoh, Allah pun demikian. Ketika kita ingin terbangun rasa cinta itu, maka kita mengajak Allah untuk berdialog. Wah, bagaimana caranya, Ustaz? Membaca Al-Quran, itu dialog. Karena Allah, kalamnya Allah, kita berdialog dengan Allah. Kemudian kita sholat, itu berdialog. Dalam kehidupan pun demikian. Kita bekerja di saga, ada sesuatu masalah, maka dialog. Dalam rumah tangga pun demikian. Itu salah satu tanda orang yang mencintai kita itu diajak dialog. Tidak menjustifikasi orang, kemudian menceritakan keburukan orang lain di luar sana. Hati-hati. Ini Nabi memberikan warning kepada orang, kepada umatnya yang selalu membicarakan keburukan orang atau berita hoax. Betapapun banyaknya amal ibadah kamu, karena berita hoax selalu disebarkan, maka orang yang demikian sangat merugi. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk membangun rasa cinta itu.
khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini terbangun, maka semua perintahnya itu terasa ringan. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, Allah akan melebihi cintanya kepada kita. Ya rekan-rekan saya ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan dialog dalam kondisi apapun. Baik dalam bekerja di sebuah perusahaan, khususnya di Saga, dalam rumah tangga itu diajak dialog. Kalau tidak diajak dialog, ini menggambarkan tidak ada keharmonisan. Jadi apapun persoalan dalam hidup ini, kita selalu berdiskusi, berdialog untuk menyelesaikan persoalan. Jangan takut mengatakan yang pahit, ya, kalau itu mengandung butir kebenaran. Jadi rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan sifat kecintaan kita, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan dan kita akan bertemu dengan Allah, karena Allah sangat mencintai kita. Ya rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon kepadanya, mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri dalam beribadah, mengenal Allah lebih dekat, sehingga menghasilkan cinta kepadanya. Ketika cinta yang hadir dalam jiwa kita, maka mengalahkan rasa kebencian, sehingga hidup kita menjadi hidup tenang, damai, kemudian bersahaja, bergaul siapapun. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa menebarkan rasa cinta sesama dan khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.